Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Yudi Wicaksono sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat pagi juga teman-teman mahasiswa Tadris Kimia 2A yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Krisma Regita Purwandari sebagai moderator dari kelompok 3 dan teman saya Ainun Amalia, Ayu Okvitasari, dan Abdullah Masaroh dari kelompok 3 sebagai pemateri pada pagi hari ini. Kelompok kami akan membahas mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ayu, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Maka dari itu, sangat disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku, yaitu Ilmu Negara Umum. Memperkuat Kerabun dan TKB Sabaludin 1945. Kehidupan manusia tidak cukup untuk hidup dan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan, di samping keamanan. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kerenebun tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Renebun, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 9, pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24. Ada 3, yaitu yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradaban guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kemerdekaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Krisma. Baik, untuk materi selanjutnya,
mengenai diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, dari sebanyak tuntutan masyarakat ini, beberapa sudah mulai terlihat berubah ke arah yang positif. Namun, beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari di media elektronik maupun cetak, kita sering melihat tayangan-tayangan mengenai pelanggaran hukum, baik yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum maupun yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan masalah penegak hukum. Di antaranya, yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparat negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang terakhir, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Dari masalah-masalah di atas tersebut pasti di benak kita muncul pertanyaan-pertanyaan kritis seperti mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapakah aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA? Bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia ini terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan ini? Yang ketiga, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Yang keempat, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Yang terakhir, mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Akan tetapi, masih saja terdapat kasus di mana wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum. Nah, dari sini pasti muncul siapakah yang akan bertanggung jawab akan hal seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Inun Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yakni menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebuah negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warganya, maka dibentuklah sebuah peraturan-peraturan yang disebut dengan hukum. Indonesia termasuk negara hukum karena aparatur berwajib atau pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang ada. Gustav Rothschild, seorang ahli filsafat Jerman, mengungkapkan bahwa penegakan hukum ada 3 unsur, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya, yakni lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum ada 3. Yang pertama ada kepolisian sebagai penegak hukum yang utama bertugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam negeri. Yang kedua ada kejaksaan, pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dan yang ketiga ada kehakiman, yakni lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
Wewenang kepolisian ada 5. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dan yang kedua, mencari keterangan atau barang bukti. Selanjutnya, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain hukum yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang bertindak sebagai penyidik yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya ada kejaksaan. Wewenang kejaksaan yakni menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara pengadilan negeri, menuntut melakukan perbuatan pelanggaran hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu, dan melaksanakan penetapan hakim. Lembaga pemerintahan kejaksaan terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh yang pertama Kejaksaan Agung, dan yang kedua Kejaksaan Tinggi, dan yang ketiga Kejaksaan Negeri. Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenangnya yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksananya dikoordinasikan oleh penyidik. Dalam bidang ketertiban dan keamanan umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan, dan penelitian pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya ada kehakiman. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Selanjutnya ada lembaga peradilan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mbak Krisma. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya lembaga peradilan ini ada 4. Yang pertama ada peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta peradilan umum. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Ini biasanya ada di bidang perkawinan, pewarisan, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Yang kedua ada peradilan militer berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran. Yang ketiga peradilan tata usaha negara, di mana ini bertugas mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dan yang terakhir ada peradilan umum, salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Nah, untuk peradilan umum ini ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama, tingkatan pengadilan negeri, di mana ini bertugas memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Yang kedua ada tingkatan pengadilan tinggi, di mana bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding, dan serta mengadili di tingkat pertama. Dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri,
di daerah hukumnya. Yang ketiga, tingkatan pengadilan tingkat kasasi atau biasa sering kita sebut itu MA atau Mahkamah Agung yang bertugas berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan mengadili. Dan yang terakhir ada penasihat hukum, merupakan istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Nah, penasihat hukum ini menurut KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mbak Ainun Amalia. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yakni membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum, maka dapat kita simpulkan dan kita teliti bahwasanya di Indonesia masih banyak dijumpai kasus-kasus yang belum terselesaikan. Di antaranya masih banyaknya perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada korupsi atau praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Lalu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Terus adanya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok belum baik dan terpuji untuk melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum di Indonesia perlu ditegakkan. Dan hal itu menegaskan bahwa hukum di Indonesia masih bersifat tumpul atau lemah. Jika hukum di Indonesia masih sama dan tak berubah, maka dapat dipastikan bahwa revolusi hukum akan terjadi. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala serta kehidupan masyarakat. Terakhir, esensi dan urgensi akan dijelaskan oleh teman saya, Abdul Masaro. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ya, dari semuanya salah satu alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat masyarakat. Serta dengan kata lain, hukum dapat melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Selain itu, keadilan sendiri juga memiliki berbagai makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun pasti juga akan sering timbul berbagai masalah terkait penegakan keadilan, seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Nah, konsep keadilan yang sudah ada di suatu negara belum tentu baik juga bila diterapkan di negara lain. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Meskipun demikian, mungkin juga adanya saling mempengaruhi atau proses integrasi agar satu pemikiran dan lainnya antara satu saling mempengaruhi atau bersifat integrasi secara pemikiran satu dengan yang lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada salah kata maupun pernyataan yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.